Halo semuanya, kenalkan nama saya Rama Bayu Saputra. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah kasus yaitu sebuah kasus yang terjadi pada sekumpulan penambang yang terjebak di suatu gua. Dalam video ini, saya akan menganalisis kasus tersebut dengan perbandingan beberapa etika seperti etika egoisme, etika altruisme, etika utilitarianisme, dan etika deontologi. Oke. Dalam kasus ini ada sebuah perkumpulan minor gitu. Jadi mereka nih terjebak di sebuah gua dan mereka harus memikirkan gimana caranya agar mereka bisa bertahan hidup di dalam gua tersebut hingga mereka diselamatkan. Nah, di dalam gua ini mereka sudah berhasil bertahan selama 32 hari. Namun dalam periode ini mereka kehabisan makanan. Jadi mereka mengambil jalan satu-satunya, entah itu memakan sesama atau dan lain-lainnya. Tapi ada konsekuensi yang harus diterima oleh beberapa kelompok, yaitu sebuah hukuman di Mahkamah Agung Newgate. Oke, dalam perspektif etika egoisme, tindakan para terdakwa dapat dibenarkan karena mereka bertindak demi kelangsungan hidup mereka. Mereka memilih jalan yang paling menguntungkan bagi mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Namun pendekatan ini menghadapi tantangan besar dalam aspek sosial dan hukum, karena jika setiap individu hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Untuk etika altruisme, tindakan para terdakwa ini sulit dibenarkan. Mengapa? Karena mereka lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Seorang altruisme ini lebih memilih mengorbankan diri mereka daripada membunuh orang lain demi bertahan hidup. Dalam situasi kasus ini, idealnya mereka mencari solusi yang tidak mengorbankan individu lain secara terpaksa. Namun altruisme juga memiliki keterbatasan dalam kasus ini, karena dalam situasi hidup dan mati, naluri bertahan hidup itu bisa lebih dominan daripada moralitas. Oleh karena itu, si altruisme ini dapat menjadi pedoman etis dalam kondisi ekstrim kayak gini. Sulit untuk menerapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan realitasnya. Untuk perspektif dari utilitarianisme, tindakan para terdakwa dapat dianggap bermoral karena sesuai dengan konsepnya menyelamatkan lebih banyak nyawa dibandingkan membiarkan semua orang mati kelaparan. Namun penerapan etika ini juga perlu diimbangi karena pertimbangan hak individu dan kemungkinan dapat jangka panjang bagi masyarakat. Jika pendekatan ini, si etika utilitarianisme diterapkan, maka hukuman mati bagi para terdakwa itu seharusnya dibatalkan atau diringankan, karena tindakan mereka didasarkan pada keadaan darurat dan tujuannya itu meminimalkan penderitaan. Kalau dari sudut pandang etika deontologi, tindakan para terdakwa dalam membunuh si Wetmore ini adalah secara moral dan terlepas dari keadaan ekstrim yang mereka hadapi. Pembunuhan tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip universalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hakim dan juri dalam kasus ini juga memiliki kewajiban moral untuk menegakkan hukum tanpa pengecualian.
karena hukum harus mencerminkan prinsip moral yang tetap berlaku dalam segala situasi. Namun kritik terhadap si deontologi ini, dia menunjukkan bahwa dalam situasi ekstrim, aturan moral yang kaku mungkin sulit diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas si manusianya itu sendiri. Meskipun begitu, sudut pandang deontologi hukum dan moralitas harus dijunjung tinggi meskipun konsekuensinya berat bagi individu yang terlibat. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.